Tapi harus tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan kita di malam hari ini. Hari ini atau saat ini kita akan lanjut lagi dengan materi yang berikut yang akan dibawakan oleh Ibu Lauren. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan langsung diberikan kepada Ibu Lauren untuk menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Pada Ibu disilahkan. Iya, selamat malam. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Terima kasih buat waktu. Selamat malam Bu Farha, selamat malam Bu Noni, selamat malam Bu Johana. Saya memaparkan materi tentang profil pelajar Pancasila. Kenapa saya angkat materi ini? Karena tujuan dari Sekolah Penggerak adalah menghasilkan profil pelajar Pancasila. Dan profil Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Karena pasti semua orang akan bertanya, kira-kira program ini menghasilkan atau bagaimana? Jadi untuk menjawab itu makanya dirancang suatu konsep bahwa profil pelajar Pancasila yang akan dihasilkan oleh peserta didik yang akan kita bina. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari pernyataan ini, sepanjang hayat ini bicara tentang seumur hidup kita belajar. Tidak melihat waktu, tidak melihat usia, tidak melihat keadaan, kodrat alam, tapi dari hal ini kita terus belajar untuk mengupgrade diri kita. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu yang pertama, kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis. Yang kedua, untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Tentunya kita tahu bahwa era digital yang sedang kita nikmati dan jalani ini memerlukan sebuah pelajar yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan global atau zaman yang sedang dilaluinya. Profil Pancasila ini memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya ke-6 dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial tentunya atau tidak berkaitan. Jadi di sini ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Saya akan membahas pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang berakhlak mulia, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau benar-benar dia takut akan Tuhan Yang Maha Esa, dia akan mewujudkannya dalam bentuk perbuatan, yaitu berakhlak mulia. Kunci dari elemen ini yaitu 1, akhlak beragama, 2, akhlak pribadi, 3, akhlak kepada manusia, 4, akhlak kepada alam, 5, akhlak kepada negara. Poin yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jadi berkebinekaan global. Di sini bineka ini kan berarti beragam-ragam tapi satu. Jadi di mana pelajar yang ingin kita didik, kita hasilkan, dia harus memahami bahwa menghargai setiap perbedaan yang ada di bangsa ini. Yaitu yang elemen kunci dari berkebinekaan global, yaitu yang pertama mengenal dan menghargai budaya. Kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ibu En, mohon maaf Bu, saya izin kasih mati HP ya Bu, mau di jalan, mau pulang ke rumah Bu. Oke. Ya, kemudian, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar
mudah, dan ringan. Ada tiga elemen kunci dari gotong royong, yaitu pertama kolaborasi, kedua kepedulian, dan ketiga berbagi. Slide berikutnya yaitu elemen kunci mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri adalah kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan, kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, kelima, mengambil keputusan. Bernalar kritis ini membuat kita bisa mampu menyaring setiap informasi dengan baik sehingga tidak menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax. Kemudian elemen kunci kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Manfaat dari profil Pancasila ini, pelajar Pancasila yaitu merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh warga sekolah. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas atau penunjuk arah bagi pendidik dan pelajar Indonesia untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Hal ini akan menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif atau keterampilan anak, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Dan dari itu akan dihasilkan seorang pelajar Pancasila yang SDM-nya atau sumber daya manusia yang unggul, merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dia tidak boleh lupa bahwa ada 6 elemen yang harus dia perhatikan, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Semoga pengembangan sumber daya manusia unggul terus berlanjut dan tidak hanya berfokus pada kognitif, tapi selalu melihat bahwa potensi anak itu selalu ada. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan atau yang bisa diberikan oleh teman-teman yang lain atau masukan. Saya berikan kesempatan. Ya, teman-teman, ibu-ibu, itu tadi adalah materi yang telah dipaparkan atau dijelaskan oleh Ibu N. Kesempatan untuk ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan saran, disilahkan. Mungkin Ibu Jo, Ibu Sutrisni, silahkan. Jadi intinya belajar itu dia tidak mengenal usia ya. Ya, belajar itu sepanjang hayat, tidak mengenal usia. Jangan-jangan Ibu Jo berpikir, aduh saya sudah tua, tidak usah belajar lagi. Padahal itu adalah hal yang keliru. Belajar itu dia tidak mengenal usia sepanjang hayat. Dan bagaimana lewat pembelajaran itu sebagai guru kita juga bisa menciptakan anak-anak Indonesia yang beriman, yang punya wawasan yang luas, bernalar kritis, mandiri, gotong royong seperti tadi sudah dijelaskan lewat profil pelajar Pancasila. Halo ibu-ibu, masih ada kesempatan untuk memberi saran atau bertanya? Kalau tidak ada, masih ada?
Nanti di center. Halo? Kameranya mati ya, Bu En? Kamera siapa ya? Itu baru masuk. Oh, saya tidak. Bu En tiba-tiba hilang. Oh, oke. Saya Iya. sudah sampai rumah, Bu. Oh, cepat sekali. Oke, mungkin itu saja ya, atau ada yang mau ditambahkan? Mungkin Ibu Farha mau menambahkan? Tidak, Bu. Maaf, di perjalanan tadi tidak terlalu fokus sama nyampai di Ibu Loren, maaf. Iya, terima kasih. Nah, itulah tadi paparan yang telah disampaikan oleh Ibu En. Terima kasih Ibu En atas paparannya. Semoga tetap menjadi guru yang hebat dalam mencetuskan anak-anak bangsa yang hebat dan berkualitas. Ya, terima kasih. Amin. Amin. Ya, selanjutnya giliran siapa ya? Siap-siap Ibu siapa ya?